This your mom. Udah mulai loh podcastnya. Halo guys. Selamat datang di Nutrify. Nutrify bakal temenin kalian ngobrol asik seputar gizi, kesehatan, dan makanan. Aku Alga. Dan aku Nandini. Yuk simak obrolan kami untuk mengungkap rahasia di balik gizi, makanan, dan kesehatan. Lagi ngetren banget ya video mengenai harapan untuk calon kids masa depan, walaupun hilal calon bapaknya belum kelihatan nih. Harapannya fokus dulu ke anaknya aja, bapaknya nanti kita cari. By the way, sebagai calon Nutrimoms, aka calon ibu seorang ahli gizi, apa sih harapan kamu untuk calon anak Indonesia ke depannya? Kalau aku sih harapan kedepannya mau mencetak generasi emas bangsa ya. Setuju banget nih sama kamu untuk mencetak generasi Indonesia emas ya. Harapannya sih udah ada ya. Sekarang langkah untuk mencapainya udah ada belum nih? Menurutku banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi ke perkembangan anak. Salah satunya itu makanan yang mereka makan. Mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam. Dan tentunya cemilan juga loh. Kita tahu kan makanan yang bagus itu penting buat otak anak agar bisa belajar dengan baik. Kalau mau anak-anak menjadi generasi emas, harus banget nih diawasi makanannya dari kecil. Gede banget ya pengaruhnya. Kamu udah baca belum penelitian Kemenko PMK? Ternyata hampir 60% anak punya kebiasaan makan kurang sehat, dan sekitar 40% anak sekolah atau remaja udah nggak sarapan di rumah sebelum berangkat sekolah loh. Bener banget, masalah pola makan anak-anak sekolah tuh memang bikin kita kepikiran. Apalagi kalau mereka cuek soal sarapan di rumah. Khawatir juga sih di siang hari mereka bakalan jajan sembarangan. Gimana ya caranya biar lebih gampang bikin mereka tertarik sama sarapan dan makanan yang sehat tentunya. Takut banget loh nanti mereka makan siangnya kalap, malah jajan-jajanan yang nggak sehat di luar. Betul banget. Kita juga nggak tahu apa aja kandungan di dalam jajanan yang mereka konsumsi. Kebanyakan kan ditambah MSG, pewarna, perisah, bahkan ada penambahan formalin sama boraks loh. Reminder nih buat kita, jika anak jajan sembarangan, dampaknya nanti ke kesehatan anaknya juga ya kan? Iya, buat para calon Nutrimoms, penting banget nih memantau makan siang anak agar kita bisa tahu apa aja yang masuk ke tubuh mereka. Istilah kerennya sih, you are what you eat. By the way, mayoritas Nutrimom Gen Z sekarang bekerja dan memiliki waktu luang sedikit. Ada tips nggak sih agar para moms di rumah tetap bisa memantau makan siang anaknya di sekolah? Mungkin sekolah bisa membuat program makan siang dengan kolaborasi ahli gizi agar tetap terpantau kandungan gizi yang masuk ke tubuh anak-anak dan membuat menu makan siang yang menarik, bergizi, dan tentunya berkualitas. Wah, iya banget ya, setuju banget. Di Indonesia tuh nggak ada loh sekolah negeri yang menerapkan makan siang di sekolah. Padahal sebenarnya program itu tuh beneran keren untuk mencegah dan mengatasi stunting. Dan yang paling penting, sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas SDM kita. Kita kan pengen generasi kita menjadi generasi emas, ya nggak? Iya dong, dengan adanya program ini, para Nutrimoms di rumah nggak perlu lagi khawatir anaknya sering jajan sembarangan. Betul banget, standar porsi yang benar kan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak baik, dan sayur buah. Ahli gizi mungkin nantinya dapat menerapkan isi piringku ke dalam makan siang, dibentuk dengan semenarik mungkin agar kidsnya tertarik nih. Nggak kayak tren sekarang, seberapa kotak Milo yang isinya hanya mie dan nasi, double karbohidrat dong ya. Iya ya, dengan tren tersebut secara tidak langsung mengedukasi pola makan yang salah ya. Bener-bener ya, tren zaman sekarang. Tunggu dulu, Nutrimom Gen Z tidak perlu lagi khawatir mengenai pola makan anak ketika program makan siang di sekolah ini diterapkan. Program makan siang di sekolah ini secara nggak langsung dapat mengedukasi pentingnya asupan gizi kepada pihak sekolah, siswa, dan orang tua agar lebih paham tentang gizi dan kesehatan.
Wah, bener banget ya. Itu baru salah satu contoh dari program makan siang di sekolah. Satu manfaat saja efeknya besar ya. Betul banget. Manfaat lainnya yang bisa kita rasakan adalah memperbaiki ketahanan pangan keluarga, efisiensi pengeluaran, dan waktu juga dong ya. Asik banget dong. Jadi moms di rumah bisa lebih hemat nih. Wah, iya juga ya. Bahkan penelitian PBB mengenai manfaat program makan siang gratis ini ternyata cukup kompleks loh. Bisa meningkatkan daya ingat dan daya tangkap anak ketika belajar, membuka lapangan pekerjaan yang besar kepada masyarakat, dan yang sangat penting tentunya program ini akan memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita sehingga petani dan UMKM lokal ikut merasakan kesejahteraannya loh. Banyak banget ya dampak positifnya. Program makan siang ini ternyata nggak main-main loh. Selain bikin anak jadi pinter, ternyata bisa bikin ekonomi lokal semakin meningkat. Kirain cuma soal makan-makan aja, ternyata efeknya kemana-mana. Keren banget. Tuh, betul banget tuh. Aku pernah baca penelitian Mbak Christine dan tim tentang manfaat makan gratis di sekolah. Mereka meneliti anak-anak kelas 6 SD di Norwegia. Hasilnya, anak-anak jadi suka makan makanan yang sehat dan dapat teman baru waktu makan siang bersama. Ini berdampak pada perilaku sosial mereka, menjadi lebih mudah bersosialisasi. Seru juga kan? Seru banget nih pembahasannya. Awalnya mau membentuk generasi emas bangsa, keterusan sampai ngebuat happy petani dampaknya. Keren. Bukan itu aja loh, program ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anak-anak, ekonomi lokal, dan petani. Sepertinya ide program makan siang gratis ini layak banget ya dipertimbangkan. Betul banget. Untuk mendukung program ini secara pribadi, kita bisa loh mulai dengan mengimplementasikan kebiasaan pola makan sehat dan berbagi pengetahuan tentang pentingnya makanan yang bergizi. Iya, semangat untuk memulai perubahan positif. Mari bersama-sama berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita. Nggak kerasa ya obrolan kita jadi sepanjang ini. Iya juga ya Nan, dari obrolan kita tadi, kita sama-sama paham pentingnya gizi buat generasi emas. Program makan siang di sekolah bukan cuma soal makanan, tapi juga bikin happy petani dan hidupin ekonomi lokal. Terima kasih ya teman-teman udah mau bergabung dalam podcast kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah!